Oke teman-teman, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Main Street and Investment. Hari ini tanggal 28 Januari 2023 teman-teman. Kesempatan kali ini akan saya bahas saham-saham di akhir Januari. Beberapa saham adalah saham-saham yang memiliki potensi untuk melanjutkan kenaikannya teman-teman. Ya, bahasan akan saya awali dari IHSG. Teman-teman, closing per Jumat kemarin seperti ini kondisi dari IHSG. Berhasil ngelewatin resistannya di 6869 ya, 38 retracement 6869, bahkan sempat ngelewatin 6905 yang merupakan resistan candle sebelumnya namun belum berhasil dilewatin, sehingga saat ini urutan resistannya adalah di 6905, terus kemudian ada di sekitaran 6931, berikutnya ada di kisaran 6950 ya. Terus 50 retracementnya di sekitar 6970, EMA 200 6980 begitu. Untuk supportnya sekarang adalah resistan yang kemarin ditembus atau di 6869 ya teman-teman. IHSG-nya sih cukup oke pergerakannya. Kemudian di dalam weekly-nya dari IHSG juga oke ya teman-teman. Candle weekly-nya oke, candlenya naik dan dia masih mampu bertahan di atas 6750, di mana 6750 ini adalah merupakan 38 retracement dari tren besar ya, di mana tren besar ini saya tariknya adalah dari Mei 2021. Nah, pergerakan dari IHSG hari Jumat kemarin teman-teman ini banyak didorong oleh saham-saham yang terkait perbankan, karena sentimen rilis laporan keuangan perbankan yang memang bagus ya teman-teman. BCA, BNI ya seperti itu. BCA-nya signifikan nih 2,6%. BRI belum keluar ya, entah kalau yang Sabtu Minggu ini saya belum cek. Bank Mandiri kemudian BRI juga bergerak positif mendorong kenaikan IHSG. Kemudian yang juga positif adalah dari sektor batu bara, sudah mulai ada pergerakan lagi, nanti akan saya bahas. Kemudian ada lagi juga dari apa ini, dari GoTo juga bergerak naik, TPIA juga sedikit begitu. Bian pun juga sudah mulai hijau ya teman-teman. Terus kemudian yang memberatkan IHSG ada Telkom, Astra, ada Unilever, ada MDKA, ICBP, dan HMSP dan juga Cepin. Kemudian untuk pergerakan sektor, teman-teman, secara umum untuk hari Jumat kemarin banyak sektor yang biru, banyak sektor yang bergerak naik. Seperti ini. Nah, kemarin di video kemarin udah saya filter terutama untuk properti dan konstruksi juga masih lanjut. Bagi teman-teman yang belum lihat videonya, silahkan lihat video sebelum yang saya upload ini, karena saya udah bikin bahasan saham-saham yang terkait properti dan konstruksi ya teman-teman, silahkan langsung ke videonya. Nah, dari saham-saham ini kalau saya urutkan yang bergerak adalah indeks properti, kemudian high dividend. Ini pun juga sahamnya udah saya filter, nanti akan saya bahas. High grade juga, intinya pokoknya banyak yang sama ya. Saya PTP, PSMR, Awika ini udah saya bahas di video sebelumnya. Oke teman-teman, kita lihat dulu untuk kondisi market regionalnya ya. Regionalnya bergerak tipis aja ya. Untuk Amerika masih naik 0,61, 0,13, 0,1 minus untuk S&P 500. Kemudian untuk Nikkei-nya ini bahasan hari Jumat kemarin, Nikkei-nya tipis, Shanghai-nya tipis, dan Hang Seng-nya tipis, tidak seperti hari sebelumnya. Kemudian untuk Eropanya juga tipis ya, merah tapi tipis begitu. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk pergerakan harga-harga komoditas teman-teman ya. Komoditas untuk minyak masih di kisaran 7980, natural gasnya masih turun. Coal di kisaran sempat naik 360, ini di kisaran 355. CPO ada rebound ke 3.900 ringgit ya teman-teman. Kemudian untuk emasnya setelah sampai di kisaran 1100
1945 per troy ounce, dolar per troy ounce. Ini mengalami retracement di 1928. Untuk nikelnya masih berada di kisaran 28.600 sekian. Kemudian yang masih jos gandos adalah terkait nikel ya teman-teman, nikel, timah maksud saya, yaitu di kisaran 32.000 sekian. Itu juga sahamnya juga saya bahas, saham-saham timah begitu. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk kondisi ini ya teman-teman. Oke, sebentar untuk kondisi, saya cek stop dulu. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk kondisi-kondisi indeks-indeks penting ya yang mungkin perlu kita lihat. Ini ada VIX, kecemasan marketnya turun ya. Artinya seharusnya marketnya membaik, tidak ada kekhawatiran lebih lanjut. Kemudian DXY-nya juga di kisaran bawah, tidak ada perubahan. US 10 years bond-nya juga kemarin memang rebound tapi melemah lagi begitu. Terus kemudian commodity index masih dalam rentang dia yang sama begitu. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah bahasan ke saham-saham, beberapa saham ya. Yaitu di sini akan saya bahas dari sektor coal yang ternyata sektor coal ini mulai rebound ya. Saham-saham yang terkait coal, ini bahasan sektor dulu ya, saham-saham yang terkait coal ini beberapa mulai rebound. Terus kemudian terkait perbankan yang pada bagus-bagus, nanti juga akan saya bahas terkait grup Penin yang masih lanjut. Terus kemudian penyiaran, EMTK, SCMA, kemudian MNCN begitu nanti juga akan saya bahas. Kemudian permetalan, Incotins. Kemudian ada consumer ya, saham-saham yang terkait consumer, beberapa dari yang saya bahas kemarin nanti akan saya bahas ulang. Terus kemudian yang terkait transportasi. Oke, baik teman-teman, yang pertama adalah terkait batu bara ya. Batu bara, kalau teman-teman lihat memang batu bara kemarin seperti ada rebound begitu. Ini tanggal 27 ya kemarin, hari ini libur, marketnya nggak ada ini. Jadi sedikit ada pergerakan rebound untuk batu bara, dan untuk harga yang terkait batu bara sendiri juga banyak yang berada di bawah. Nah, coba akan kita lihat teman-teman, tadi udah saya catat beberapa terkait batu bara. Coba akan kita tengok, yang pertama adalah Indo Tambang Raya. Ini dalam monthly ya, dalam weekly. Nah, Indo Tambang Raya memang sudah dekat di support sebelumnya ya teman-teman, sudah berada di dekat-dekat support sebelumnya. Ya, kisarannya di 34.300-an. 34.300-an, kemarin sampai di 34.800-an udah mulai rebound ya. Sehingga resistannya saya gunain yang sebelumnya aja. Resistan ITMG sekarang 36.200, kemudian 37.480, dan sementara target dia tetap di 50 retracement, karena sebelumnya di 50 retracement ini Indo Tambang Raya nggak mampu ya. Jadi supportnya sudah mantul dari kisaran support dan sekarang mencoba untuk naik lagi. Begitu, kita lihat dulu untuk hari Senin apakah kondisinya mendukung seperti itu. Kita lihat dulu untuk kondisi asingnya dari Indo Tambang Raya ya. Indo Tambang Raya asingnya besar nih teman-teman, namun sebelumnya memang asingnya juga banyak yang keluar. Coba kita lihat untuk tren dari Indo Tambang Raya ya. Secara tren dia sebenarnya masih maksud saya birunya masih nongol. Ini artinya trennya, arahnya sebenarnya masih benar aja teman-teman. Belum terjadi cross down mains DI-nya ya. Jadi plus DI-nya belum cross down di bawah 20. Jadi sebenarnya ini masih cukup oke. Birunya udah nongol. Tinggal nanti di hari Senin dan beberapa hari berikutnya itu
kelanjutan dari sinyal ini seperti apa. Apakah birunya lanjut membesar, yang artinya plus DI-nya semakin tinggi di atas 20, dan hijaunya harus nongol. Kalau yang ideal itu hijaunya nongol itu berarti hijaunya di bawah 20 atau cross down dari min 20, yang artinya secara pergerakannya mulai benar. Nah, kalau teman-teman yang belum paham tentang ADX, ini saya udah bahas. Ini yang benar tuh yang kayak gini, ya. Yang benar tuh yang seperti ini, birunya harus nongol, birunya harus di atas, hijaunya di bawah, dan merahnya harus nongol, ya. Ketika geraknya seperti itu, ketika geraknya adalah seperti ini, maka kenaikannya adalah seperti ini. Ini yang ideal, ya. Silakan lihat di video saya tentang penggunaan ADX ya teman-teman, karena saya udah bahas di situ. Nah, kemudian PTBA yang saya bahas dari sektor batubara ini berikutnya adalah PTBA. Nah, teman-teman perhatikan PTBA ini sama juga ya, koreksi hari ketiga, terus hari ini rebound lagi. Jadi saya masih menggunakan resistan sebelumnya ya, 3470 resistan. Teman-teman perhatikan masih belum mampu dilewatin, sehingga untuk supportnya masih di 3423, resistan masih 3470, targetnya masih untuk menjebol 3550 karena sebelumnya balik arah di titik itu. Ya teman-teman, itu terkait batu bara. Kemudian Adaro, saya lihat juga Adaro juga sudah berada di supportnya dan sudah mantul ya, pas sekali ini untuk Adaro. Sudah berada di supportnya dan juga pas mantul. Adaro sendiri untuk asingnya cukup oke ya teman-teman. Kemudian PTBA tadi saya tambahkan asingnya juga cukup oke. Oke, kemudian adalah coba lihat Harum, unit detector, dan Indika ya teman-teman. Harum, kita lihat Harum. Harum ini masih belum ada sinyal, tapi dia pola dari Harum ini kan sebenarnya kemarin dia ketemu di area resistan. Memang di area hijau ini area resistannya Harum ya. Boleh dibilang sih kalau model sekarang ini dia masih konsolidasi dalam rentang yang hijau ini teman-teman. Atas bawah, atas bawah, atas. Nah ini kan dia di 50 retracement-nya. Koreksinya ini hanya di kisaran di 23,6 sekian teman-teman. Karena 50-nya adalah di 1640. Jadi ini dalam mode sideways ya untuk Harum ini. Kemudian saya bahas United Tractor, ini juga retracement di kisaran support sebelumnya teman-teman di 25.300-an. Ini udah rebound sedikit dari situ. Resistan berikutnya ada di 26.550 ya. Kemudian Indika Energi teman-teman. Indika Energi dia bentuknya adalah seperti Adaro ya, rebound dari dasar. Resistannya masih di 23, di 2540. Nah teman-teman, ini kan rata-rata memang kemarin dekat sekali dengan supportnya ya. Saham-saham terkait batubara memang kemarin nggak bagus banget sinyalnya kemarin, tapi yang maksudnya Kamis, Rebo, Selasa gitu ya. Kalau hari Jumat kemarin kan mulai pada rebound. Nah kita lihat beberapa reboundnya dari dasar ini, apakah dia Senin ini dasar kemarin dites aja, supportnya dites aja, ataukah akan turun lagi begitu. Ini karena penentuannya Senin ya sepertinya, karena baru reboundnya hari pertama rata-rata untuk terkait batubara ini. Dari support-supportnya baru rebound hari pertama begitu. Bahasan kedua adalah terkait big cap banking ya teman-teman. Big cap banking ini untuk BNI kan laporan keuangannya luar biasa ya, bagus. BNI, BCA juga. Nah BCA ini akhirnya ngegas ya, setelah yang keluar pertama kan BNI ya, BNI bagus, all time high ya laporan keuangannya. Dan ndak heran juga akhirnya kan BNI juga sudah kembali di sekitar 9 ribuan. Ini memang sebenarnya saham merem ya BNI ini. Kemudian BCA yang kemarin secara chart malah lebih nggak bagus dari BNI, tapi begitu rilis laporan keuangan bagus juga langsung rebound. Nah ini sepertinya sentimen ini bisa juga membuat orang-orang akhirnya akumulasi atau masuk di BRI ya teman-teman. Nah BRI sendiri juga sebenarnya dalam pergerakan naiknya di 50 retracement-nya ini dia belum berhasil sampai akhirnya terkoreksi. Namun demikian dengan keluarnya rilis data keuangan BNI dan juga BCA yang oke, sepertinya ini juga terpengaruh pergerakannya ya BRI.
Kemudian pergerakan big cap banking lainnya teman-teman, banking lainnya maksud saya. BBTN kemarin udah saya bahas cukup oke juga, ini sampai di 50 retracement, ini juga semuanya masih terkena sentimen bagusnya laporan keuangan big cap banking BNI BCA ya teman-teman. Terus kemudian Danamon juga sama, ini juga bisa dimungkinkan dapat istilahnya angin segar dari laporan keuangan banking ya. Bank Niaga juga demikian, tapi ini ada koreksi kemarin udah kekencangan juga, soalnya udah kencang juga naiknya gitu. Terus terkoreksi ya, ini untuk diperhatikan aja. Terus kemudian beberapa highlight saya ini ada BTPS, ini baru resistan pertama masih belum mampu lewat. Nah kalau kita lihat dia ada satu tren lain, memang di titik sekarang ini ada resistan dia ya teman-teman. Kemudian ada BJTM. Nah BJTM teman-teman bisa perhatikan, ini juga rajin bagi dividen ya, ini rajin bagi dividen. Nah, coba saya gunain trend base saja, saya ukur trend base nya dia di berapa ya, jadi saya bisa presisi dalam menentukan Fibonacci-nya begitu. Apakah dari trend base besar ini cukup bisa? Sebenarnya ini juga bisa kalau kita tarik, tapi ini adalah tren besar ya, tapi nggak apa-apa, kita ambil aja begini. Resistan kedua ya, saat ini memang untuk BJTM ini berada di resistan yang cukup penting, ini resistan candle, karena area ini cukup lama dia testing terus, jadi menarik ini ya, dia berada di atas MA 200 nya sudah, itu hari Jumat kemarin, dan juga ini akan ngetes resistan 730 teman-teman ya, diperhatikan aja resistan 730. Kita lihat ADX-nya. Nah, ADX-nya ini hampir keluar birunya. Memang selama ini dia pergerakannya nggak trending, teman-teman. Trennya nggak kuat. Kenapa? Karena birunya nggak pernah nongol. Trennya yang kuat, tren turun. Tren turunnya kuat, tapi tren naiknya masih belum begitu jelas. Nah, apakah ini adalah kesempatan untuk naik? Ya, saya hanya membahas secara teknikal aja. Seperti itu, kita lihat dulu juga selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah sektor dari perbankan atau grup Penin ya, teman-teman. Ini saya bahas dari cukup lama dan masih lanjut naik, walaupun untuk Penin sendiri, PNBN sendiri ini nyampe di 50 retracement. Ini nggak heran kalau di 50 retracement ada koreksi, karena memang disitulah umumnya orang itu merealisasikan profitnya. Apakah akan lanjut koreksi, Pak? Jawabannya adalah kita serahkan aja pada market besok, bentuk dari candlenya seperti apa. Tentu sebaik apapun saham naik itu akan dipengaruhi kondisi regionalnya seperti apa. Nah, kemudian ada PNLF ya, PNLF lanjut naiknya oke juga ya, berhasil lewatin 50. Berhasil lewatin 50 retracement. Target pertama testing resistan 455. Sementara target kedua tetap yang saya bikin ini di biru yang kedua. Ini udah saya bikin sebelum-sebelumnya, jadi simple aja. Kemudian yang luar biasa adalah Penin, PNIN ya. Ini ngelewatin 23, 38, targetnya ke 50 retracement ya. Ini menarik sekali, ruang pergerakannya masih cukup lebar juga teman-teman. Kemudian PNBS ini yang agak beda pergerakannya, karena sepertinya alot untuk bergerak udah 3 hari tidak ada pergerakan ya, begitu. Terus kemudian bisa diperhatikan juga, ini biasanya saya bahas bareng grup Penin juga, Cevin ya. Tapi Cevin saat ini dia masih belum mampu lewatin resistan pertama ya. Perhatikan di 332, itu aja dulu. Kemudian yang terkait broadcast media, teman-teman, EMTK ya, EMTK, kemudian SCMA dan MNCN ya. Nah, dari ketiga saham itu kemarin saya bahas ya, EMTK saya perhatikan karena ini sedang testing resistan pertama. Namun sayangnya EMTK ini baru resistan pertama udah melempem ya teman-teman. Bisa jadi seperti itu Pak? Ya bisa, karena ini saham turunnya juga lama. Sehingga mungkin orang-orang juga masih sangat berhati-hati ketika ketemu resistan. Dan juga sangat mungkin karena ini turunnya lama, orang-orang yang sudah posisi di atas, maka ketika harganya sentuh harga mereka, mungkin mereka akan keluar dulu begitu, kecuali yang take profit. Tapi ya setidaknya ini menarik lah secara pergerakan. Hari Jumat kemarin mungkin
orang jadi malas untuk positioning. Maka kita lihat hari Senin ini, minggu depan, apakah pergerakan saham-saham ini akan berlanjut naik ya. MTK menunggu resistan, kemudian SCMA SMA sendiri udah kena take profit di 50 retracement ya. Ini wajar sih karena ini juga sekarang juga sudah sampai di 5 MA 200-nya. Terus kemudian ini teman-teman MNCN ya. MNCN ini juga lanjut juga ya ngelewatin resistan pertama, ini resistan kedua pas dia balik arah ya. 50 retracement-nya target 751. Overall sebenarnya 3 grup terkait penyiaran, MTK ya, kemudian MNCN ya, SCMA. Ini secara pergerakan masih oke, cuman rata-rata saat ini pada ketemu resistan. Jadi intinya kita lihat hari Senin, apakah regional mendukung, apakah market mendukung untuk saham-saham ini bergerak, teman-teman. Kemudian terkait saham metal ya, teman-teman, berikutnya adalah terkait saham metal. Di sini yang cukup yang lebih outstanding bergerak gitu, atau istilahnya paling bagus pergerakannya adalah TINS yang pertama. Nah, TINS setelah dia sampai di 50 retracement, dia terkonsolidasi berapa hari? Dari tanggal 17 sampai 27. Artinya ya semingguan dia terkonsolidasi di situ dan akhirnya breakout. Nah, ini adalah contoh yang sering saya sampaikan, teman-teman. Satu saham ketika sampai di 50 retracement, maka kemungkinan dia adalah langsung ngegas apabila volumenya kuat ya. Teman-teman perlu gambarannya. Saya gambarkan aja deh di sini. Ya, gini. Suatu saham yang naik, misalkan begini, turun terus naik ya. Terus saya kan tarik Fibonacci-nya. Misalkan begini misalkan. Suatu saham yang naik, yang turun dalam tren turun ini, dia udah sampai swing low di sini. Terus kemudian dia naik, resistan pertama berhasil dilewatin, resistan kedua berhasil dilewatin. Maka yang harus teman-teman perhatikan adalah di 50 retracement-nya dia. Ada 3 skenario ketika satu saham ketemu di 50 retracement, yaitu bila dorongannya kuat dengan volume yang kuat, maka dia akan lanjut ke atas ya. Namun demikian bila dia ternyata di 50 retracement banyak yang take profit, bisa jadi dia retracement ke bawah. Dan di retracement ke bawah ini teman-teman sekali lagi langsung ukur sampai di mana dia terkoreksi. Juga dengan menggunakan Fibonacci ngukurnya ya, juga dengan menggunakan Fibonacci seperti ini. Nah, terus yang ketiga adalah kemungkinan saham itu terkonsolidasi begini. Perlu beberapa saat untuk dia memutuskan untuk turun ya, atau lanjut naik. Nah, case yang terjadi di TINS ini adalah dia ternyata memilih naik, teman-teman. Ya, kira-kira begitu ya. Nanti mungkin ini akan saya bahas tersendiri terkait 3 skenario pergerakan saham ketika ketemu 50 retracement-nya. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, tadi adalah bahasan yang terkait TINS. Nah, ini juga terkait saham metal. Ini ada yang cukup bagus, tapi nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Ini adalah Inco, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ngelihat bahwa satu pola pergerakan Inco ini terbaca dengan mudah bahwa dia masih sideways. Polanya adalah mengikuti kotak yang warnanya hijau itu, dan saat ini ketika kemarin dia ketemu di resistannya, resistan atasnya ini dia retracement, dan retracementnya ini di kisaran mid band dari area itu atau area tengah ini ya. Ini sekaligus merupakan support di 61,8 retracement. Jadi pergerakannya ya masih sideways saat ini dengan resistan di atasnya, supportnya di bawahnya, tengah ada mid bandnya, dan pergerakannya masih akan seperti ini. Kira-kira begitu. Terus 2 itu aja untuk saham-saham yang terkait permetalan, karena untuk Antam juga masih sideways, ADMR masih retracement lagi, MDKA juga masih retracement. MDKA retracement, teman-teman ya. Seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya bahwa MDKA ini ada satu pola uptrend price channel ya. Ini adalah resistan dari uptrend price channel, ini adalah support dari uptrend price channelnya. Ini titik ketemu resistan, ketemu support, ketemu resistan lagi ya, ketemu support lagi, ketemu resistan lagi.
Nah, kita lihat apakah dia akan mencoba untuk turun dan ketemu supportnya lagi, kira-kira begitu. Kemudian saham-saham yang terkait consumer ya teman-teman, nggak banyak memang ya, cuman akan saya beri highlight untuk beberapa yang menarik. Ada ACS teman-teman. ACS ini sebenarnya dari kemarin saya singgung-singgung di 503, mungkin teman-teman masih hafal karena ini saya bikin video terkait tape readingnya, karena tape reading adalah bagaimana kita melihat suatu saham itu dimakan, dijual, dibeli secara agresif atau enggak begitu. Sebenarnya di ACS ini teman-teman, itu kemarin dalam sehari terjadi perubahan yang sangat-sangat dinamis pada pola bid overnya ya. Jadi kadang bidnya tebel, overnya berganti-gantian begitu. Jadi ketika dia sedang mode jualan, maka overnya tebel. Ketika sedang mode beli, mode lari, mode makan kanan, itu bidnya yang tebel, kira-kira begitu. Nanti akan saya bahas tersendiri ya teman-teman. Intinya ACS ini closingannya agak nggak bagus ya, karena dia masuk lagi ke bawah 500, di mana 500 itu adalah resistan, 503 lah intinya. Padahal kemarin sempat di 520 ya. Ya kita lihat aja hari Senin, karena ya wajar aja karena hari Jumat mungkin orang malas untuk positioning ya teman-teman. ACS. Kemudian WIM, kemarin-kemarin saya bahas ketiga saham terkait rokok ya, AMSP, WIM, kemudian apa lagi itu, GGRM. Ini yang masih lanjut ketika lewatin 50 retracement adalah WIM ya. WIM oke, lanjut naik. Kemudian coba kita intip ya, WIM kita intip. Gudang garam baru sehari kena retracement, kena resistan, wajar ya karena koreksi naiknya udah cukup kenceng. HMSP juga ketemu resistan. Ini sepertinya ya masih cukup kuat lah, kalau kita lihat candlenya masih cukup kuat begitu. Oke, terus kemudian terkait consumer ada AISA. Nah, AISA ini sedang testing ya. Ya sedang testing lah 157 resistan, kira-kira begitu. Kalau yang lainnya gimana Pak? Yang lainnya kayak Garuda Food yang kemarin udah sampai di 480, resistan kedua ternyata balik arah. Kemudian beberapa ketemu resistan juga Mayora. Untuk Indofood nih kembali lagi ke supportnya teman-teman. Perhatikan kalau jebol di bawah 67 maka peluangnya bisa sampai ke 6.500 ya teman-teman. Unilever juga masih masih retracement. ICBP kembali lagi ke supportnya, kira-kira begitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah saham-saham yang terkait transportasi. Kalau kemarin yang saya bahas adalah SMDR ya, SMDR, terus kemudian ada ASA ya, ada Bird. Kemarin yang saya unggul-unggulkan kan itu. Nah, ini saya bahas dulu SMDR teman-teman ya. SMDR nih infonya kalau nggak salah mau stock split ya. SMDR nih infonya kalau nggak salah mau stock split. Saya nggak jaminan kalau satu saham stock split itu akan naik, nggak jaminan juga. Demi likuiditas Samudra Indonesia, emiten transportasi laut ini akan melakukan pemecahan nilai saham atau stock split dengan rasio 1:5 teman-teman. 1:5 tuh kalau misalkan ditutupnya nanti di 2.500 berarti jadi 500 ya stock split. Ya oke lah, kita lihat. Sebenarnya kalau kita lihat harga sekarang juga bid overnya udah tebel, ini artinya juga ya udah tebel gitu. Biasanya kalau yang stock split itu kan saham-saham yang bid overnya tipis begitu ya. Gitu. Terus nggak apa-apa, kita lihat dulu pergerakan dari saham ini. Kalau sementara saat ini dia combo ya teman-teman, ketemu di 50 retracement, ketemu di EMA 200, jadi cukup berat untuk bergerak ya. Tapi ini penurunannya kemarin itu ketemu resistan sehari sebelumnya aja, jadi tidak terlalu ini sih, apalagi kemarin kan harinya adalah hari Jumat. Nah kemudian setelah SMDR teman-teman, ini adalah ASA, yang mana ASA masih pelan-pelan saja ya. Kita lihat aja kuncinya di
kisaran 975 ya teman-teman, nggak usah repot-repot kalau ASA masih belum banyak bergerak, jadi kita nggak usah bahas terlalu mendalam. Nah kemudian Bird teman-teman ini luar biasa ya, luar biasa ini barang ini dari dulu masuk list saya terus, jadi enak sebenarnya pergerakan ini, cuman Bird ini juga kalau udah tinggi biasanya juga koreksinya juga cukup lama. Jadi memang mode-mode begini ketika berada di dasar di supportnya mungkin teman-teman harus memantau terus walaupun tidak harus masuk ya. Karena di saham itu prinsipnya adalah kita itu masuk ketika satu saham itu mulai bergerak, begitu ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Untuk kali ini ya tadi udah saya bahas, nanti akan saya kelompokkan per ke sektor ya teman-teman. Baik, teman-teman begitu dari saya. Ini adalah bahasan saham-saham yang memiliki potensi lanjut naik di akhir Januari 2023. Terima kasih teman-teman semuanya.